Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati. Amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kekhawatiran bisa datang kapan saja dan di mana saja dalam hidup kita. Dan pada umumnya, kekhawatiran itu bisa diatasi dengan mengubah cara berpikir kita atau dengan usaha kita untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Tetapi sebenarnya, hanya satu yang perlu dikhawatirkan dalam hidup kita ini, yang harus kita kerjakan dan kita atasi hari demi hari di dalam hidup kita yang singkat ini, yaitu berkenan kepada Tuhan. Seringkali orang Kristen memandang hal kekhawatiran ini secara terbalik. Karena banyak orang Kristen yang tidak menjadikan hidup berkenan kepada Tuhan sebagai kekhawatiran yang utama di hidupnya. Melainkan kebanyakan hidup orang Kristen disibukkan atau diwarnai oleh kekhawatiran akan hal-hal duniawi. Kekhawatiran oleh hal-hal yang bersifat materi, seperti kekhawatiran akan makan minum, ingin punya jodoh, ingin punya jabatan, ingin punya bisnis yang sukses, ingin mempunyai deposito sejumlah sekian, ingin mempunyai rumah dan mobil yang mewah, ingin berpergian atau berwisata ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Padahal Alkitab katakan, semuanya ini juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan banyak orang Kristen yang mengikuti cara hidup orang-orang dunia ini. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, agar kita dapat menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Sebab hal itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita cermati firman Tuhan berikut ini. Matius pasal 6, ayat 25-26. Kemudian dilanjutkan ayat 31-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku, firman Tuhan ini menasihati kita supaya kita jangan khawatir akan hal-hal duniawi. Jangan khawatir akan hidup kita yang berhubungan dengan makan minum. Khawatir dengan tubuh kita yang berhubungan dengan apa yang akan kita pakai, kita kenakan, dan apa yang kita punyai. Sebab semua itu dapat kita usahakan dan kita kerjakan dalam hidup ini. Dapat kita cari, kita dapatkan. Tetapi firman Tuhan menasihati kita supaya kita mengkhawatirkan hal yang terpenting dan utama, yang berkaitan dengan hidup yang kekal dan tubuh yang kekal, yang harus menjadi fokus utama kita. Dan kita kerjakan selama hidup kita ini, selama kita masih memiliki kesempatan. Karena hidup kita ini singkat dan kesempatan yang kita punya ini juga terbatas. Kemudian dicontohkan di ayat berikut ini, ayat 26 ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di sini firman Tuhan menasihati kita supaya kita berfokus pada hal yang penting dan utama di dalam hidup ini, dan tidak menjadi serakah supaya tidak terlibat dengan berbagai masalah dan kesulitan hidup. Firman Tuhan mengatakan burung-burung di langit tidak menabur dan tidak menuai, yang mana berarti burung-burung itu tidak serakah untuk memiliki bisnis pertanian dengan menabur dan menuai. Tetapi firman Tuhan mencontohkan burung-burung yang bekerja dari pagi hari sampai sore hari untuk mencari makan dengan terbang ke sana kemari,
membawa makanannya ke sarang, membuat sarang, dan memelihara anak-anaknya. Jadi burung-burung melakukan bagiannya, melakukan tanggung jawabnya untuk bisa hidup layak, dan Tuhan memberkati dengan menyediakan berkat-Nya untuk memelihara burung-burung tersebut. Selanjutnya di ayat 31 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku, Bapa di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu, semua yang menjadi kebutuhan hidup kita. Karena itu Bapa di surga sudah menyediakan berkat-Nya. Tinggal sekarang bagian kita adalah memenuhi tanggung jawab kita untuk tekun bekerja keras dan melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Maka apapun berkat yang kita terima, seharusnya selalu kita syukuri dan kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan tidak menjadi hamba uang, supaya kita dapat hidup berfokus untuk berkenan kepada Tuhan. Maka fokus hidup orang Kristen seharusnya adalah di ayat 33, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya fokus hidup orang Kristen itu adalah berkenan kepada Tuhan sejak hidup di bumi ini. Tetapi bagaimana supaya orang Kristen bisa berkenan kepada Tuhan kalau orang tersebut tidak mengarahkan hidupnya untuk mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya di dalam kehidupannya di bumi sekarang ini? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu berarti memberikan diri untuk hidup di bawah pemerintahan Allah, saudara. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini berarti memberikan diri kita untuk hidup di bawah pemerintahan Allah, di bawah pemerintahan Tuhan Yesus. Hal ini tidak bisa dilakukan secara instan. Tetapi orang percaya harus mengarahkan fokus hidupnya untuk mencari Allah, untuk mengenal Allah yang tidak kelihatan, karena Allah itu adalah roh. Nah, harus dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadi murid Kristus. Dengan cara untuk selalu belajar memahami apa yang Kristus ajarkan dan belajar meneladani cara hidup yang telah Kristus teladankan. Dengan demikian, orang Kristen ini akan mengenal Allah, akan menemukan Allah, menemukan kerajaan Allah dan hidup di dalam pemerintahan Allah, hidup di dalam kebenarannya. Saudaraku, untuk menjadi murid Kristus, syaratnya adalah melepaskan segala milik. Dan ini juga berarti, saudara, ketika fokus hidup orang percaya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka ini berarti kita harus meruntuhkan kerajaan kita sendiri supaya kita dapat menemukan kerajaan Allah itu dan dapat hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Dan faktanya ini tidak mudah. Karena itu banyak orang yang masih hidup di dalam kerajaannya sendiri. Banyak yang masih menghidupi kerajaannya sendiri. Sehingga orang tersebut, orang percaya tersebut tidak pernah menemukan kerajaan Allah dalam hidupnya. Saudaraku, ini memang tidak mudah, dan marilah kita jujur bertanya pada diri kita sendiri. Apakah fokus hidup kita selama ini sudah kita arahkan untuk berkenan kepada Tuhan atau tidak setiap hari? Ya, sekali lagi, ayo kita tanya, apakah fokus hidup kita selama ini sudah kita arahkan untuk berkenan kepada Tuhan atau tidak setiap harinya? Apakah kita telah berjuang untuk melepaskan segala milik kita? Untuk melepaskan diri dari percintaan dunia?
untuk menanggalkan karakter lama kita yang tidak berkenan kepada Allah? Dan apakah kita sudah mengarahkan hidup kita untuk setiap hari memberikan waktu untuk belajar memahami apa yang Kristus ajarkan, sehingga kita dapat mengenal Allah dan hidup di dalam pemerintahannya, hidup di dalam kehendaknya? Marilah kita jujur, kita koreksi diri kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berharap semua kita tidak meremehkan hal ini. Saya mengajak semua kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan sejak sekarang ini. Mengapa demikian, saudara? Karena untuk berkenan kepada Tuhan itu harus dibangun lewat proses panjang selama hidup kita, saudaraku. Setiap kita harus berjuang untuk mengenal Allah dengan menjadi murid Kristus. Yang berarti setiap kita harus belajar setiap hari untuk memahami apa yang Kristus ajarkan. Supaya apa? Supaya kita dapat menyerap dan mengenakan pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sehingga kita dapat hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Dan hidup di dalam kebenarannya, di dalam dikayusonenya, yang berarti kita dapat berperilaku dan bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah, selalu berkenan kepada Allah. Sama seperti Yesus Kristus yang mendapatkan pengakuan dari Bapa ketika dia hidup di dunia ini. Seperti yang dikatakan firman Tuhan berikut ini. Mari kita baca di Matius pasal 17 ayat 5. Yang berbunyi demikian, saudara. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saudaraku, Allah Bapa menyatakan bahwa dirinya berkenan kepada Yesus Kristus. Karena itu, Allah menasihatkan kepada setiap kita untuk mendengarkan Kristus. Allah menasihatkan kepada kita yang mau menjadi murid-murid Kristus ini untuk sungguh-sungguh mendengarkan Kristus. Artinya, kita harus sungguh-sungguh belajar memahami apa yang Kristus ajarkan, saudara. Supaya kita hidup mengenakan pikiran perasaan Kristus dan memiliki cara hidup Kristus anak Allah yang sulung itu, yang selalu melakukan kehendak Bapa dan taat sampai mati. Sehingga kita pun juga dapat melakukan kehendak Bapa dan taat melakukan perintah Bapa sampai akhir hidup kita. Dengan demikian kita pun dapat berkenan kepada Allah dan menjadi anak-anak Allah juga, menjadi saudara-saudari Kristus. Amin. Firman Tuhan berikut ini memberikan pelajaran yang berarti bagi kita. Mari kita baca di Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 4. Mari kita cermati ya. Kita mulai ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudaraku, tadi dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kenapa, saudara? Karena minyak yang mahal dapat dibeli secara instan oleh orang kaya. Sedangkan untuk orang yang tidak kaya dapat menabung sedikit demi sedikit selama beberapa bulan atau beberapa tahun dapat membeli minyak yang mahal tersebut. Tetapi nama yang harum harus diperjuangkan dan dijaga seumur hidup ini oleh semua orang. Baik orang kaya, orang yang tidak kaya, orang yang miskin. Semua harus menjaga dan memperjuangkannya supaya namanya itu harum. Terlebih lagi supaya namanya itu harum di hadapan Tuhan. Maka harus diperjuangkan seumur hidup ini, saudara. Demikian pula dengan hari kelahiran. Dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa? Karena hari kelahiran
dapat dipersiapkan selama beberapa bulan, atau paling tidak dipersiapkan selama 9 bulan lebih untuk mempersiapkan hari kelahiran sang anak. Tetapi hari kematian harus dipersiapkan seumur hidup orang tersebut. Apakah orang tersebut mau mati di dalam Tuhan, artinya mati dalam perkenanan Tuhan, atau mau mati di luar Tuhan? Itu tergantung pilihan masing-masing, dan itu tergantung dari perjuangan masing-masing orang. Tergantung dari perjuangan masing-masing kita loh saudara. Berikutnya, ayat 2 dikatakan apa? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Wah, luar biasa saudara. Kata memperhatikan, ya, kata memperhatikan dalam King James Version ini berarti meletakkan atau menaruh perhatian di dalam hatinya. Menaruh perhatian di dalam pikiran, roh atau nuraninya. Menaruh perhatian, ya, atau meletakkan hal itu di dalam manusia batinianya. Jadi, hendaknya orang yang hidup harus menaruh hal itu di dalam hati dan pikirannya, supaya hidupnya bersiap sedia. Ya, jadi tadi ayat tersebut dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, ini bisa diartikan hendaknya orang yang hidup harus menaruh hal itu, meletakkan kebenaran itu di dalam hati dan pikirannya, di dalam nuraninya, di dalam manusia batinianya, supaya orang tersebut bersiap sedia sejak orang tersebut hidup. Supaya orang tersebut berpikir, aku pun akan mati. Hidupku akan segera berakhir dan aku tidak tahu kapan hal itu terjadi. Karenanya aku harus bersiap sedia. Aku mau mempersiapkan hari kematianku supaya sebelum itu terjadi aku sudah berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya ayat 3 dikatakan bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Jadi ketika bersedih, orang akan berusaha untuk berubah. Ya, ketika bersedih orang tentu akan mengoreksi dirinya dan berusaha berubah, memperbaiki diri supaya ke depan atau masa depannya tidak bersedih hati lagi, tetapi menjadi bahagia, tertawa bahagia. Nah, itulah yang membuat hati lega. Tentunya yang dimaksud masa depan ini adalah masa depan di kekekalan. Ya. Kemudian di ayat 4 dikatakan orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Saudara, orang yang berhikmat senang berada di rumah duka yang membuat dia khawatir melihat dirinya yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Di rumah duka kembali diingatkan dan memberikan semangat baru untuk terus tekun berjuang berkenan kepada Tuhan untuk mempersiapkan hari kematiannya. Nah, tetapi faktanya banyak sekali orang yang suka berada di rumah tempat bersukaria, sehingga orang-orang tersebut memiliki kekhawatiran untuk memiliki banyak uang. Supaya apa? Supaya dapat menikmati tempat-tempat yang lain, tempat-tempat bersukaria lebih banyak lagi yang dapat dinikmati. Khawatir jika tidak memiliki banyak harta benda yang mendatangkan kebanggaan bagi dirinya dan mendatangkan kesenangan dalam hidupnya. Sehingga fokus hidup orang tersebut selalu mengarah kepada dirinya sendiri yang akhirnya membuat dirinya menjadi berhala, memberhalakan dirinya sendiri. Ini bahaya sekali. Ayo kita belajar menjadi orang yang berhikmat, ya, yang terus tekun dan bersemangat untuk mempersiapkan hari kematian kita, supaya kita sebelum
mencapai hari kematian tersebut, kita sudah berkenan kepada Tuhan. Berikutnya, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus untuk mengajarkan fokus hidup yang benar yang harus dimiliki orang percaya. Mari kita membaca di 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara perhatikan kata berusaha di ayat ini dari kata Yunani yang berbunyi pilotimeomai, yang berarti berambisi, berniat, bertekad, atau berhasrat kuat. Jadi kalimat di ayat 9 ini yang tadinya dikatakan sebab itu juga kami berusaha, ini bisa berarti sebab itu juga kami bertekad, kami berhasrat kuat, baik di dalam tubuh ini maupun kami di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Artinya dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus memiliki tekad yang kuat, hasrat yang kuat untuk selalu berkenan kepada Tuhan, baik dari sikap hati dan pikiran kita, baik dari perkataan dan perbuatan kita. Kita selalu menjaga perasaan Tuhan, menjaga perasaan Allah, selagi ada di gereja maupun di persekutuan, baik kita di rumah maupun ketika kita berada di tempat kerja, di sekolah, di kampus, maupun di mana saja kita berada, kita selalu berhasrat kuat. Kita selalu bertekad untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Inilah hal yang terpenting yang harus kita khawatirkan, saudaraku. Mengapa? Kita baca ayat berikutnya, ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, jelas sekali ya. Mengapa kita harus bertekad dan berhasrat kuat untuk selalu berkenan kepada Tuhan? Karena kita semua ini harus menghadap takhta pengadilan Kristus, saudara. Dan setiap kita akan memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan yang dilakukannya, sesuai dengan yang kita lakukan. Bukan dengan yang kita imani loh, saudara. Ayat ini yang baru kita baca ini dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Karena itu, marilah kita semua selalu bertekad dan berhasrat kuat untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala tindakan dan perkataan kita mau berkenan kepada Tuhan. Teruslah berjuang dan tetaplah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.